Ini untuk menjelaskan bahwa taswib itu adalah untuk sholat subuh. Di dalam hadis Abu Dawud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idza adzanta bil awwali minas subahi faqul as-sholatu khairum minan naum. Apabila kamu adzan pada awal subuh, ya, fi awal bil awwali minas subahi, pada awal subuh, maka ucapkan as-sholatu khairum minan naum. Di sini ada awal subuh. Disebutkan waktu subuh kan ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin ibni abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa yaqina amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib, jamaah salat isya yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah atas semua rahmat hidayahnya yang telah disampaikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan kesyukuran ini Allah akan senantiasa menambah rahmatnya untuk kita semuanya. Dan lebih jauh daripada itu, kita mampu untuk mempergunakan rahmat Allah ini sebagai sarana untuk peribadatan kepadanya. Sholawat serta salam mudah-mudahan tersampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang senantiasa kita ikuti suri tauladannya, Nabi yang kita bangga-banggakan. Fa insyaallah kita akan terus melanjutkan perjuangannya sehingga akhir zaman nanti. Karena hanya itulah kebenaran yang oleh Allah Subhanahu wa taala telah dititipkan, yaitu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua kalinya, ma'asyiral muslimin, kita berdoa bahwa pada saat ini kemarin saudara-saudari kita yang ada di Cianjur pada khususnya dan di sekitarnya ini menerima musibah, ya, gempa bumi yang luar biasa. Sampai sore tadi itu saya dengar yang meninggal sudah sekitar 271, kemudian lebih daripada 13.000 mengungsi, dan banyak lagi orang-orang yang masih belum diketemukan dengan kerusakan yang luar biasa, ya. Oleh karena itu kita berdoa, biarpun berdasarkan analisa sains, ya, analisa ilmiah, bahwa gempa itu akan terjadi di sepanjang Pulau Jawa. Kalau orang itu mau bertobat, mau berdoa, ya, berapa lama Allah akan merubah berita gempa itu menjadi suatu rahmat yang luar biasa, ya. Itu saja yang bisa merubah. Karena apa? Yang bisa merubah segalanya itu hanyalah berkenaan dengan doa. Ini satu peringatan, ya, bahwa kita itu mulai umat yang paling rendah, yang paling kecil, sampailah kepada pimpinan kita harus bertobat massal sebenarnya, ya. Karena apa? Di mana-mana bencana ini sudah mengincar, ya, sudah mengincar terutama di negeri kita. Ma'asyiral muslimin, saya sampaikan yang ketiga, saya gembira dengan pelaksanaan Muktamar Muhammadiyah, ya, yang telah dilaksanakan dengan penuh hikmat, penuh disiplin, penuh dengan persaudaraan dan keakraban, ya. Kalau kita bandingkan dengan muktamar-muktamar lain, ini sudah sangat sekali jauh. Karena apa? Pola pikir warga Muhammadiyah ini, kita tidak menyanjung diri kita, tidak menyanjung saudara kita, karena pola pikir sudah pola pikir maju, dan mereka berpikir itu bukan berpikir untuk diri sendiri, bukan berpikir untuk organisasi semata,
tapi sesuai dengan tujuan daripada Muhammadiyah untuk menjunjung tinggi agama Allah Subhanahu wa taala, menciptakan masyarakat utama adil dan makmur yang diridhoi Allah, ya. Jadi tujuannya menjunjung tinggi agama Allah Subhanahu wa taala, menciptakan masyarakat utama yang adil, makmur dan diridhoi Allah. Sehingga mereka bekerja, mereka berjuang sejak 1912 sampai sekarang. Perjuangan mereka itu hanya mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Taruhlah kalau orang lain mengatakan, bahkan Ustaz Daul Komar kemarin mengatakan ini, bahwa kekayaan orang yang paling kaya itu Bapak Haidar Nasir, karena dia jadi pimpinan Muhammadiyah, sama dengan Master Mas yang punya Tesla itu, sama dengan Bill Gates, ataupun sama dengan kekayaan orang-orang yang kaya yang tarafnya internasional. Tapi saya ini mohon maaf, kenapa rumah peninggalan Bapak Muhammad Nasir, yaitu beliau adalah Bapak Haidar, ayahnya Bapak Haidar Nasir, itu sampai tidak dihuni karena nggak mampu untuk membayar pajak. Saya tidur di sana 2 kali di rumah bapak beliau. Rumahnya luas, tapi sudah nggak terpelihara, genteng-gentengnya banyak yang melorot. Ya, konon ceritanya nggak mampu untuk membayar pajak. Nah, coba kita bayangkan orang yang dikatakan sekaya itu untuk membayar rumah peninggalan orang tuanya, pajak saja nggak mampu. Ya, inilah keikhlasan yang ada di Muhammadiyah. Kalau kita bandingkan dengan mohon maaf di organisasi lain, ini sudah jauh berbeda. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang umat wasatiyah ini, ya. Kata Allah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Dan demikian inilah, ya, kami menjadikan kamu semua sebagai umat wasaton, pertengahan. Jadi pertengahan itu yang mampu untuk menghayati Al-Quran, mampu menghayati Al-Hadis, bagaimana kedua-duanya itu bisa menimbulkan rahmatan lil alamin. Tidak belok ke sana, tidak belok ke sini. Itu sifat yang dimiliki oleh Muhammadiyah, ya, wasaton, ya. Umatan wasaton. Berkenaan dengan pelajaran kita, ya. Pada 1 bulan yang lalu saya telah menyampaikan yaitu masalah azan dengan berbagai hal yang berkenaan dengan azan itu sendiri. Termasuk saya sampaikan yaitu azan yang digunakan di luar sholat. Kemarin ada satu pertanyaan, azan untuk bayi, ya, ternyata hadisnya kayak itu. Ada salah seorang perawinya itu yang memang tidak bisa dipercaya, tidak siqah. Kemudian azan yang digunakan untuk orang safar, ya, itu pun hadisnya tidak sesuai dengan tujuan yang digunakan safar. Rasulullah itu saya ceritakan panjang kemarin itu, ya. Kemudian bagaimana unta azan yang digunakan untuk bencana. Saya lihat di dalam hadis Bukhari yang katanya sebagai rujukan itu pun juga tidak sesuai. Ini yang belum saya sampaikan, ya. Kesimpulannya begini. Kalau ada di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Mundir, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza udzina fi qaryatin amannahallahu fi dzalikal yaum, ya. Kalau di suatu desa itu diberi azan, maka Allah akan memberi keamanan hari itu. Ini bukan perintah secara khusus sebenarnya. Haruslah di satu desa itu ada masjid, ada musola yang mengumandangkan azan. Bukan khusus di situ ada desa, barangkali nggak ada masjid, nggak ada apa, kemudian diadzankan jaman. Bukan itu yang dimaksud, ya. Oleh karena itu hadis ini pun dikatakan hadis dhaif, ya. Jadi tidak ada hal-hal yang berkenaan dengan masalah menghilangkan bencana di hari itu. Bahkan kalau kita baca kembali keterangan di dalam kitab Tuhfah, ya. Saya ulangi lagi apa yang telah saya sampaikan kemarin untuk memperjelas keterangan yang akan saya sampaikan hari ini. Qad yusannu al-adhanu li ghairi sholati kama fi adhanil maulud.
wal mahmum, telah disunahkan adzan itu di luar sholat seperti adzan yang dikumandangkan ketika adanya kelahiran atau dalam keadaan kesusahan atau dalam keadaan masru' pingsan, ya, wal ghadban, dalam keadaan marah. Jadi kalau ini ana umuring-muring murad diadani, kira-kira ya apa ya? Wa man sa'a khalqahu minal insani wal bahaim, ya. Kemudian wal ghadbani minal khalqihi minal insani wal bahaim, bukan saja manusia. Kalau ada binatang buas marah, ngamuk, atau binatang ternak yang ngamuk, itu diadzani, ya. Wa inda majdahamil jaisi, ya. Dan ketika di dalam serangan musuh, ya, masdahamil jaisi. Wa indal hariqi, ketika ada kebakaran, biasa ya, ada kebakaran. Wa indal mayyiti, wa inda inzalil mayyiti di qabrihi, dan ketika mayat itu diangkat masuk ke liang kubur. Nah, ini kan sudah biasa, kalau ini sudah biasa kita saksikan. Kalau saya menyaksikan sih ada angin adzan, kemudian ada, mohon maaf ya, ada orang gila adzan, ada orang pingsan adzan, itu sudah pernah saya lihat. Nah, maka di sini kenapa adzan dilaksanakan kepada orang ketika dia itu mau ditanam di dalam kubur? Ini adalah sebagai dasar meniru bahwa ketika manusia itu dilahirkan itu diadzani, maka ketika dimasukkan dalam kubur itu juga diadzani. Ini sebagai kiasan, ya. Akan tapi lakinna radattuhu fi sarhil ubab, ya, fi sarhil ubab. Imam Nawawi, ya, ini menentang hal ini, ya, di dalam kitabnya Syarah Al-Kitab Al-Lubab. Itu ditentang oleh Imam Nawawi. Kemudian ada juga adzan yang diadzankan ketika anak kecil, kepada anak kecil, agar dia itu tidak dimasuki oleh jin, ya. Pokoknya dia nggak lahir pun diadzani agar tidak dimasuki oleh jin. Maka ini ditentang oleh Imam Nawawi. Nah, bahkan ini ada satu kitab yang sangat fenomenal, ya, baik di kalangan semua mazhab ini, ya, namanya kitab Al-Adhkarun Nawawi. Di dalam kitab ini semua ucapan-ucapan Rasulullah ataupun ucapan para sahabat yang berhubungan dengan ucapan yang sifatnya ibadah ritual itu nggak akan terlepas. Bahkan baik dia itu satu aliran ataupun satu mazhab dengan dia ataupun di luar mazhab dia, itu tertulis di dalam kitab ini. Maka di dalam kitab ini ada bab tersendiri, la yusra'ul adzanu illa lis-shalawatil khamsi. Kata Imam Nawawi, tidak disyariatkan adzan itu kecuali untuk sholat 5 waktu, lis-shalawatil khamsi. Yang kedua, wala tasihhul iqamatu illa fil waqti, dan qamat itu tidak sah kecuali pada waktunya, artinya waktu sholat 5 waktu, dan itu pun dibunyikan wa inda iradatid dukhuli fis shalah. Qamat dilakukan ketika masuk waktu di dalam sholat. Nah, sehingga selama ini apa yang kita lihat, ya, qomat, adzan di telinga anak-anak, apalagi di kubur, qomat, adzan ketika angin. Nah, kalau kita sampaikan apakah mazhab yang dilakukan oleh pengarang kitab ini, Imam Nawawi Al-Misri ini, dia mazhabnya adalah mazhab Syafi'i, ya, mazhabnya adalah mazhab Syafi'i. Disinilah kita terlalu banyak melihat bahwa saudara-saudara yang mengaku mazhab Syafi'i itu terkadang justru menyalahi apa yang diajarkan oleh Imam Syafi'i. Ya, ini, ya. Nah, kemudian
Saya sampaikan pula agar kita ini bisa memahami suatu perbedaan. Ini tetap di dalam masalah adzan. Satu bab yang diucapkan oleh siapapun yang mendengarkan orang yang adzan maupun orang yang iqamah. Yustahabbu ayyaqula man sami'al mu'adzina wal muqima misla ma qawlahu. Disunahkan siapapun orang yang mendengarkan suara adzan ataupun orang yang mendengarkan suara iqamat, yaitu mengucapkan seperti apa yang diucapkan di waktu adzan. Illa fi qawlihi hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Fa innahu yaqulu fi duburi kulli lafzihi la haula wala quwwata illa billah. Nah, ini ya, jelas ya. Ini, tapi nanti kan kita perlu mengetahui yang lain juga ya, perlu mengetahui yang lain ya. Pada prinsipnya kita sudah memahami ketika adzan itu mesti dijawab seperti suara yang mengucapkan, qomat seperti suara yang mengucapkan, kecuali hayya 'alas shalah hayya 'alal falah ya. Wa yaqulu fi qouli salat as-salatu khairu minan naum shadaqta wa bararta. Dan diucapkan ketika ada ucapan as-salatu khairu minan naum shadaqta wa bararta. Tapi nanti kita lihat keterangan yang lain bagaimana biar kita tahu perbedaannya gitu ya. Wa qila yaqulu sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada yang mengucapkan sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-salatu khairu minan naum wa yaqulu fi kalimatil iqamah aqamaha Allahu wa adamaha. Nah, ternyata ada juga ketika as-salatu khairu minan naum aqamaha Allahu wa adamaha. Jadi sudah kita kenal ya. As-salatu khairu minan naum, ada menjawab as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairu minan naum dijawab sodakta wa bararta. Di dalam hadis yang lain ditambah dengan wa ana ala dzalika minasy syahidin. As-salatu khairu minan naum dijawab sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian as-salatu khairu minan naum jawab aqamahallahu wa adamaha ya. Ini saya teruskan. Wa yaqulu aqiba qawlihi, dan diucapkan setelah akhir daripada adzan ataupun iqamat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Atau ketika muadzin ataupun muqim ya, muqim muadzin itu orang yang ada, muqim orang yang qomat pakai qaf ya. Itu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa anna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ternyata bukan kita ucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, kita biasanya mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di sini jawab wa ana asyhadu anna Muhammadan Rasulullah ya. Summa yaqul raditu billahi rabba wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah wa bil islami dina ya. Jadi dengar asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ana asyhadu anna Muhammadan Rasulullah raditu billahi rabba wa bil islami dia wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil islami dina. Itu jawaban ketika dengar kalimat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah. Nah, bagaimana dengan hadis-hadis yang berkenaan dengan itu? Nah, maka kita bacakan hadisnya saja karena ini masalah syariat, gak bisa ngarang-ngarang sendiri kita ya. Wa rawaina an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dari Abi Sa'id Al-Khudri katanya
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza sami'tumun nida, faqulu misla ma yaqulul muadzin." Rawahul Bukhari. Kata Rasulullah, ketika kamu mendengarkan an-nida, panggilan adzan, maka hendaklah engkau jawab seperti apa yang diucapkan muadzin. Kalau kita ikut hadis ini, ketika Allahu Akbar jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, jawab asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, jawab hayya 'alas shalah. Ya. Karena kayak ini bunyi hadisnya. Ya, hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah, jawab hayya 'alal falah. Nah, dan seterusnya. Kemudian ada hadis yang lain begini, ini agak panjang. Wa an Abdullah ibnu Umar bin Al-As radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar ibn Al-As, semoga Allah meridhai keduanya, annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul. Jadi Abdullah bin Umar tuh mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, "Idza sami'tumul mu'adzin fayaqulu misla ma yaqul, tsumma shallu alayya." Kalau kamu mendengar seorang yang azan, ucapkanlah seperti apa yang dia ucapkan. Tadi sudah saya sampaikan dalam hadis sebelumnya ya. Tsumma shallu alayya, kemudian bersolawatlah kepada saya. Fa innahu man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asran. Karena barang siapa yang sekali bersolawat kepada saya, maka Allah akan membalas solawatnya itu 10 kali ganda. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kalau adzan sudah selesai, summa salullaha al-ilayyal wasilah ya. Summa salullaha al wasilah. Kemudian mintalah kepada Allah wasilah bagi saya. Fa innaha manzilatun fil jannah. Karena akhir daripada wasilah itu adalah tempat di dalam surga. La tambaghi illa li 'abdin min ibadillah. Dan wasilah itu tidak patut, tidak layak kecuali seorang hamba daripada hamba Allah. Artinya jin tidak bisa memberi, malaikat tidak bisa memberi, makhluk lain tidak bisa memberi kecuali hamba Allah ya. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa arju an akuna anahwa. Dan saya mengharap bahwa yang diberi kesempatan oleh Allah untuk menjadi wasilah itu adalah saya, anahwa. Faman sa'alali al-wasilah halat lahu syafa'atu. Barang siapa yang meminta untuk saya suatu wasilah, maka halal syafaat baginya. Halal lahu syafa'atu. Halal syafaat baginya. Ini rawahu Muslim. Nah, biarpun demikian, ma'asyiral muslimin, masalah wasilah ini sudah disebutkan dalam hadis Bukhari, ya, disebutkan dalam hadis Muslim, bahkan dalam hadis yang sangat panjang. Tapi kita tidak melupakan Al-Quran, ya, bahwa di dalam Al-Quran itu sendiri yang bisa menerima wasilah untuk memberi syafaat adalah barang siapa yang memang dikehendaki oleh Allah, diizini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Kalau tidak diizini, itu tidak akan bisa. Oleh karena itu Rasulullah pun juga berharap, arju an akuna anahu. Arju an akuna anahu. Saya berharap agar saya yang menerima tugas itu, maksudnya menerima kesempatan itu. Nah, ini masalah. Nanti doanya saya sampaikan nanti. Seperti yang kita doa sudah adzan, itu adalah doa untuk meminta wasilah. Kalau wasilah nggak ada, tentunya doa itu nggak pernah kita ucapkan juga ketika sudah selesai adzan. Ya. Wa an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala al-mu'adzinu. Nah, dengarkan ini dari
dari Umar Ibn Khattab, yang orang yang sangat dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang muadzin berkata Allahu Akbar, Allahu Akbar, faqala ahadukum Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau muadzin mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Summa qala asyhadu an la ilaha illallah, qala asyhadu an la ilaha illallah. Summa qala asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, qala asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sama, ya, jawabnya sama. Summa qala hayya 'alas shalah, jawab. Nah, ini kata Umar. Qala la haula wala quwwata illa billah. Ini hadis tersendiri. Yang hadis ini diambil daripada Umar Ibnul Khattab. Summa qala hayya 'alal falah, qala la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah diucapkan la haula wala quwwata illa billah. Summa qala Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Summa qala la ilaha illallah, maka kita mengucapkan la ilaha illallah min qalbihi dakhalal jannah. Nah, ini keterangan yang akhir itu yang harus kita perhatikan. Semua yang kita ucapkan dari jawaban adzan tadi itu, ketika betul-betul kita ucapkan ikhlas dari hati kita, dakhalal jannah, maka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Ini hadis riwayat Muslim. Nah, ini ya jelas kalau tadi itu Rasulullah mengatakan harus dijawab seperti ucapan yang adzan. Nah, ketika sampai pada hadis Umar, ada perubahan sedikit, ya. La haula wala quwata illa billah ketika ucapan hayya 'alas shalah. Nah, kemudian yang lain bagaimana? Wa an Sa'id Ibni Abi Waqqas radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Sa'id Ibnu Waqqas, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala hina yasma'ul mu'adzinu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula wa bil islami dina ghufira lahu dzambuhu. Sudah adzan, ada doa lain di samping doa Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah, ya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa bil islami dina, maka diampunkan dosa-dosanya. Nah, dan ini wa fi riwayatin man qala hina yasma'ul mu'adzin wa ana asyhadu. Rasulullah itu ketika berperang, ya, kemarin saya sampaikan, didengarkan azan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Rasulullah menjawab wa ana asyhadu, wa ana asyhadu, itu jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya sampaikan doa yang tadi ketika kita baca doa, maka kita doa wasilah tadi, ya. Ketika kita baca doa itu, fa insyaallah kalau Rasulullah betul-betul menjadi wasilah, ya pensyafaat, kita akan dapat syafaatnya. Wa an Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala hina asma'un nida. Dari Jabir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendengarkan suara adzan kemudian berdoa Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah, ya Allah, Tuhan yang punya seruan yang sempurna, wassolatil qa'imah, dan salat yang hendak didirikan, ati Muhammadanil wasilah, berikanlah kepada Muhammad suatu wasilah, ya, wasilah. Wal fadilah, berikan kemuliaan kepadanya. Wa ba'su maqamam mahmudah, dan berikanlah, bangkitkanlah dia di dalam kedudukan yang terpuji, alladzi wa'addah, yang kedudukan itu telah engkau janjikan, ya.
halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Rawahul Bukhari. Ini hadis Bukhari ini ya. Maka orang yang mengucapkan Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah sampai akhir ya, maka dia itu akan memperoleh syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Nah, nih harus kita perhatikan ketika kita itu mendengar suara adzan. Ini jawaban yang lain. Wa rawaina fi kitab Ibni Sunni an Muawiyah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sami'al mu'adzina yaqulu hayya 'alal falah. Ada dalam satu kitab, kalau Rasulullah itu mendengar muadzin mengucapkan hayya 'alal falah, maka jawab Rasulullah, Allahumma ja'alna muflihin. Nah, kalau tadi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sini ada jawaban, Allahumma ja'alna muflihin. Ya Allah, jadikan kami ini orang yang beruntung. Jadikan kami ini golongan orang-orang yang beruntung. Nah, wa rawaina fi sunani Abi Dawud, nah, dari Sunan Abi Dawud, an rajulin an Syahri ibni Hausab ya, min Abi Umamah au min ba'di ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Bilalan akhadha fil iqamah. Pada suatu hari Bilal itu melaksanakan qomat. Falamma qala qad qamati shalah, ketika Bilal mengucapkan qad qamati shalah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aqamahallahu wa adamaha. Betul-betul Allah telah menegakkannya dan betul-betul Allah telah menetapkannya. Ya, wa adamaha. Jadi sholat itu betul-betul ditegakkan oleh Allah dan betul-betul Allah itu sholat itu dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa qala fi syairil al-fadil iqamah kanahwi hadis Umar fil adzan. Dan kadang yang diucapkan Rasulullah itu seperti apa yang diceritakan oleh Ibnu Umar di dalam adzan. Kadang-kadang qad aqamahallahu wa adamaha, dan kadang-kadang la haula wala quwata illa billah. Satu lagi hadis ya. Wa rawaina fi kitabi Ibni Sunni an Abi Hurairah. Ini dari Abi Hurairah. Annahu kana idza sami'al mu'adzina yuqima yaqulu Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa sholatil qa'imah sholli ala Muhammad wa ati su'lahu yaumal qiyamah. Jadi kalau saya baca di dalam di dalam majalah Muhammadiyah itu, saya lupa ya keluaran tahun berapa, beberapa tahun yang lalu lah sudah, barangkali 2013 ataupun 12, itu menyatakan bahwa qomat itu tidak ada jawabnya. Nah, nanti saya terangkan pada hadis yang lain ya. Sebenarnya kalau melihat daripada beberapa hadis ini, bahwa qomat itu pun ada jawabnya ya. Sampai dikatakan di sini seperti hadis yang diriwayatkan oleh Umar radhiyallahu anhu, yaitu hadis riwayat Muslim. Bahkan ada hadis yang ketika qomat itu selesai dilakukan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadan wasilah wa ati su'lahu yaumal qiyamah ya, wa ati su'lahu yaumal qiyamah, yang artinya ya Allah, ini adalah panggilan yang sempurna dan salat yang hendak didirikan. Sholli ala Muhammad wa atihi su'lahu yaumal qiyamah. Beri rahmat kepada Muhammad dan berikan permintaannya pada hari kiamat. Sebenarnya kalau kita nggak minta pun nggak apa-apa, nggak akan mengurangi derajat Rasulullah, nggak akan mengurangi derajat Rasulullah. Kita tidak mendoakan Rasulullah tidak akan mengurangi derajatnya. Cuma ini adalah doa yang itu merupakan ibadah. Ketika kita lakukan, kita akan dapat daripada pahala ibadah itu sendiri. Nah, maka disinilah pentingnya doa sesudah adzan. Ada
yang di sana itu menjadikan kita itu berhak untuk mendapat syafaat Rasulullah. Ada yang di sana itu menjadikan orang yang berdoa itu dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus biarpun ini adalah sunnah, harus kita laksanakan untuk memperbanyak pundi-pundi daripada pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada satu masalah muslimin ya dalam perbedaan masalah adzan ini, yaitu masalah taswib. Taswib yang beberapa tahun yang lalu pernah di sini pun juga terjadi perbincangan. Taswib itu as-sholatu khairun minan naum. Ada yang melakukan sebelum adzan, ada yang melakukan sesudah adzan. Maka di sini harus kita luruskan ya. Karena kemarin ada salah seorang jamaah kita, Pak Agus itu juga tanya. Nah, ketika dia datang di Makkah pertama kali, bahwa ada jamaahnya itu yang memimpin dia itu ya dari teman-teman kita nanti. Ingat bahwa adzan ini yang ada tasrifnya adalah pada adzan subuh. Memang betul ya. Di sana yang ada tasrif adalah adzan subuh. Saya mohon maaf sebelum saya sampaikan, ada waktunya Mas ya? Ada ya? Oke. Makasih. Begini, pengertian taswib itu berasal daripada kata sabah ya, ada sa alif ba yang artinya adalah mengulang, atau berasal dari kata sa waw ba yang artinya adalah mencari pahala, sawaba yusawibu. Nah, kemudian itu sepadan dengan kata-kata yang artinya baju, saubun artinya baju. Sehingga taswib itu sendiri ketika kita terjemahkan di dalam arti bahasa, itu adalah bisa panggilan yang diulang, panggilan yang mengajak kita untuk bersemangat mencari pahala. Ataupun panggilan yang kedua yang diberi isyarat dengan mengangkat baju. Dipanggil pertama orang ketok, wah, ini berarti orang ketok. Tak panggil kedua ambil ngangkat baju. Itu artinya sawaba. Dan orang yang beradzan mengucapkan tasbih itu namanya musawwib. Ya. Kalau yang iqamat muqim ya, orang yang qomat. Itu adalah arti secara bahasa. Bagaimana arti secara istilah? Bahwa taswib itu yang sudah dipahami oleh banyak orang, ini adalah ucapan as-sholatu khairum minan naum yang diucapkan pada adzan subuh. Itu yang dipahami banyak orang. Ini arti secara istilah. Bahkan begini, arti yang kedua, bahwa taswib itu adalah satu ucapan yang diucapkan oleh muadzin. Ini berdasarkan mazhab Imam Hanafi dari Abu Hanifah ya, sebagian pengikutnya, bukan Abu Hanifah ya, sebagian pengikutnya. Ketika sudah selesai azan ya, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Dia itu sambil menunggu jamaah yang datang mengucapkan dengan suara rendah, qad qamatis shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Dalam hatinya sesudah adzan. Itu yang dikatakan dengan tasbih. Tapi ini tidak ada dasarnya, sehingga banyak ditentang oleh ahli fikih maupun ahli hadis, termasuk Imam Tirmidzi menentangnya, bahwa ini adalah perbuatan bid'ah karena tidak ada dasar hukumnya. Kemudian yang disebut tasbih itu sendiri, selain tadi kan ucapan as-sholatu khairum minan naum, atau ucapan yang diucapkan ketika sudah adzan, qad qamatis shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dengan perlahan-lahan sambil menunggu makmum datang.
Yang disebut dengan taswib itu sendiri, ini adalah lafadz iqamah secara keseluruhan. Itu namanya juga taswib. Jadi lafadz qomat keseluruhan itu namanya taswib. Begini. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza nudiya lis-sholati adbaras saytanu walahu darratun hatta la yasma'u ta'zina. Kata Rasulullah, ketika azan dikumandangkan, maka setan itu berlarian dan dia itu sambil kentut, ya, jadi sampai terkentut-kentut sehingga dia itu tidak dengar suara azan. Saking banyaknya berlarian, terkentut-kentut tidak dengar suara azan. Fa idza qadani da'u aqbala hatta aqbala. Dan ketika azan itu sudah hilang, dia datang lagi mendatangi kita. Mendatangi orang yang mau sholat. Ketika azan, semua bertempiaran. Ketika azan selesai, dia datang. Nah, kemudian fa idza qadani da'u hatta idza fa idza qadani da'u aqbala hatta idza sawaba bis sholati. Ketika dia itu sudah selesai azan, dia itu datang lagi. Kemudian datang pula idza sawaba bis sholati adbaro. Sawaba bis sholat, sawab di sini ya. Arti sawab itu adalah taswib, yaitu ketika qomat dimulai, dia itu lari lagi hatta idza qadat taswibu, sehingga qomat itu selesai. Taswib, ya, sawab, taswib. Ketika taswib itu selesai, akbala, dia itu datang lagi hatta yahturu bainal mar'i wa nafsi, sehingga dia itu datang menggoda hati manusia, menggoda manusia dengan hatinya, ya. Was-was jadinya, was-was. Yaqulu udhkur kadza, udhkur kadza, udhkur kadza. Apa yang was-was dalam hatinya? Iling-ilingan iki, iling-ilingan iki, iling-ilingan iki. Jadi yang ada dalam hati ketika mau sholat itu disuruh mengingat-ingat oleh setan. Betul. Jare wong Jawa, lek ono barang sing ilang, barang sing lali sholat tok engko mesti eling. Tapi kalau itu yang dituju, bubar sholatnya. Karena bukan sholat untuk karena Allah, sholat ya barangnya ketemu. Tapi ini memang sudah disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Uzur kadza wa kadza. Nah, kemudian ketika hatinya sudah begitu, lam yakun yadhkuru hatta yudhillar rajulu la yadri kam yusolli. Nah, sampai dia itu bisa mengingat apa yang selama ini dianggap sesat ataupun dianggap hilang, sehingga orang itu sampai nggak tahu berapa rakaat sholat yang saya lakukan, ya, sampai lupa karena hatinya ingat yang lain. Ini adalah hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Saya bukan menyampaikan masalah ini, menyampaikan satu keterangan bahwa taswib itu sendiri artinya adalah iqamah. Oke, nanti ada hubungannya ya. Kenapa sih harus subuh yang dijadikan taswib, bukan yang lain? Ini ada hubungannya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, maka bacaan untuk taswib itu sendiri, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala idza sami'tumun nida faqulu misla ma yaqulul mu'adzin. Bisa as-salatu khairum minan naum, bisa shadaqta wa bararta, bisa aqamahallahu wa adamah. Terus bagaimana tasbih untuk selain sholat subuh? Ya, tasbih untuk selain sholat subuh. Ini saya sampaikan. An Mujahid, kuntu ma'a ibni Umar fasawwaba rajulun fi dhuhri awil asri. Qala ukhruj bina fa inna hadza bid'atun. Hadis dari Mujahid, kata dia, saya pernah bersama anak Umar, ya, Ibnu Umar. Maka ada salah seorang laki-laki itu adzan pada waktu zuhur atau asar menggunakan tasbih. Zuhur as-salatu khairum minan naum, asar as-salatu khairum minan naum. Bahkan ini oleh mazhab Syafi'i dibenarkan, ya. Isya
menggunakan as-sholatu khairum minan naum. Ya. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Umar? Ukhrujul bina fa inna hadhihi bid'atun. Keluar aja dengan saya, enggak usah sholat jamaah, enggak apa-apa. Ini bid'ah ini ya. Enggak usah sholat jamaah, enggak apa-apa. Keluar bersama kami. Oke. Karena Ibnu Umar fil adzanil awal, ini yang jadikan dasar ya. Karena Ibnu Umar fil adzanil awal ba'dal falahi as-sholatu khairum minan naum marotain. Adalah Ibnu Umar ini sesudah adzan yang pertama, sesudah hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, itu mengucapkan as-sholatu khairum minan naum. Ini riwayat Al-Baihaqi. Ternyata oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani hadis ini dikatakan hadis dhaif. Dia itu enggak sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dijelaskan di dalam hadis lain karena itu ada kekurangan ya. Di dalam Abu Dawud, adzan dulu ya. Adzan dulu, nanti setelah adzan saya teruskan biar nggak kepalang tanggung saya menerangkan bulan depan ya. Oke, mau adzan dulu. Nanti setelah adzan saya teruskan, kemudian sholat ya. Gak apa-apa ya? Oke, monggo. Monggo adzan dulu. Atau dua hadis lah ya. Ini untuk menjelaskan bahwa taswib itu adalah untuk sholat subuh. Di dalam hadis Abu Dawud, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa idza adzanta bil awali minas subahi fakul as-sholatu khairum minan naum. Apabila kamu adzan pada awal subuh ya, fi awal bil awali minas subahi, pada awal subuh, maka ucapkan as-sholatu khairum minan naum. Di sini ada awal subuh. Disebutkan waktu subuh kan ya. Ini bukan bermakna sebelum subuh. Karena waktu yang dikatakan masuknya waktu sholat yaitu ketika sudah datang waktunya, yaitu waktu subuh. Maka saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, di dalam membagi waktu yang afdol untuk sholat. Itu oleh Imam Ghazali dibagi menjadi 3. Sepertiga waktu pertama, sepertiga waktu kedua, sepertiga waktu terakhir ya. Jadi yang dikatakan Imam Ghazali, waktu yang paling afdolul afdol, the best of season ya, waktu yang paling afdolul afdol itu adalah sepertiga yang pertama. Kalau bisa ya awal-awal, setelah qomat kita langsung sholat. Itu waktu yang utama. Ada waktu yang kedua, waktu afdol. Waktu yang ketiga waktu biasa. Itu menurut pembagian Imam Ghazali. Apakah yang waktu terakhir nggak afdol? Ya afdol, sah-sah saja. Karena Quran menyebutkan inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguhnya sholat itu diwajibkan atas semua orang mukmin ya, dengan waktu yang telah ditentukan. Ini yang pertama. Jadi masuk waktu subuh di dalam hadis ini sudah jelas itu adalah keterangan dari beberapa ulama hadis ya. Yang kedua, An Abdullah ibnil Mughaffal qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Mughaffal, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Baina kulli adzanaini salatun. Baina kulli adzanaini salatun. Baina kulli adzanaini salatun. Liman syaa. Ya. Di antara dua adzan itu adalah sholat. Di antara dua adzan itu adalah sholat. Di antara dua adzan adalah sholat. Bagi siapa yang mau. Artinya begini, orang Arab itu selalu menyebut dua yang berpasangan. Itu disebutkan kayak itu. Kalau orang Arab menyebutkan masriqaini, artinya bukan timur dong, timur dan barat ya. Atau sebaliknya maghribaini, itu bukan barat dan timur ya. Zaujaini, perempuan laki-laki yang berpasangan, suami dan istri, itu biasa. Saykhaini yang kita sudah kenal ya, Imam Bukhari dan Muslim.
Di sini disebutkan adzanaini, yaitu adzan dan iqamah. Nah, ini sudah jelas ya. Dari segi kebiasaan orang Arab menyebutkan adzanaini, adzan dan iqamah. Sehingga kalau dikatakan di antara adzan dan iqamah itu ada sholat, adzan dan iqamah itu ada sholat, antara adzan dan iqamah itu ada sholat bagi siapa yang mau. Nah, ini saya katakan berarti antara dua adzan, yaitu adzan subuh dan qomat waktu subuh, itulah yang dikatakan adanya taswib, yaitu as-sholatu khairum minan naum. Ya, jadi disebut adzan di sana, yaitu adzan subuh. Ada as-sholatu khairum minan naum, bukan adzan sebelum subuh. Ya, biarpun demikian, ketika ada ulama yang berbeda, ya biarkan. Tapi yang jelas kita sudah mengatakan bahwa yang disebut adalah adzanaini, yaitu adzan dan qomat, yaitu adzan subuh dan qomat subuh, itu yang dimaksudkan. Nah, saya terangkan sedikit masalah di antara dua adzan itu ada sholat, bahwa sholat itu akan ada sholat sunnah rawatib, sholat sunnah yang mengikuti sholat wajib. Itu ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Ada yang sholat itu memang sangat dianjurkan, ada yang dianjurkan gitu saja. Maka ketika di sana kita nggak jumpa sholat yang dianjurkan, misalnya ya antara apa? Contohnya antara, tapi hampir semuanya ada, ya. Tapi hampir semuanya ada. Tapi di sana itu kita boleh melakukan sholat apapun, termasuk sholat mutlak, ya. Antara adzan dan iqamah, boleh melakukan sholat apapun, termasuk sholat mutlak. Nah itu silahkan. Oke. Jadi ini saja dapat saya sampaikan. Ini kadang nambah waktu, barangkali ada pertanyaan. Kadang nambah waktu ini. Gak apa. Moga masuk ke. Moga. Ya, terima kasih. Saya pernah mendapati satu orang berita bahwa yang memerintahkan iqamah itu imam. Ya. Kemudian orang yang melaksanakan Adzan itu juga orang yang melakukan apa? Iya. Iya. Sudah ya? Ya betul. Memang sebaiknya ya, di dalam kemarin saya singgung itu ya. Jadi orang yang iqamah itu adalah orang yang tadinya melakukan adzan. Itu memang peraturan kayak itu sebaiknya ya, orang yang melakukan, kecuali kalau memang itu ada halangan, maka nggak apa-apa dilakukan oleh orang lain. Kemudian kalau memang imamnya itu datangnya itu bisa awal, sebagusnya imam akan lebih tahu tentang siapa yang ada di sana, tentang orang yang dikenal. Maka dia ini yang berhak untuk memerintahkan orang melaksanakan adzan, seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, biarpun bisa adzan, dia memerintahkan Bilal. Gitu ya. Hadis yang lain kemarin sudah saya sampaikan ini ya. Rasulullah telah memerintahkan kepada Bilal. Biarpun adzan itu sendiri, ini Bilal tidak bermimpi, yang mimpi justru sahabat yang lain kan. Rasulullah tetap memerintahkan Bilal. Disinilah bahwa satu pelajaran yang disunahkan untuk memerintahkan orang beradzan itu adalah imam, dan orang yang beradzan itu langsung qomat. Kalau kita mau melaksanakan sunnah. Makasih bagus ya, diingatkan. Ya, bagus. Ya sedikit apapun kesempatan kita untuk melakukan sunnah ya kita lakukan, gitu aja ya, insyaallah. Kecuali kalau darurat ya, kalau darurat. Terima kasih bagus. Oh, enggak. Taswib. Taswib. As-salatu khairun minan. Iya betul. Ini tadi yang kita sudah sampaikan jenengan di bawah tadi. Ya, itu kemarin jenengan pernah tanya pada
pertemuan yang dulu awal-awal, tapi sudah saya sampaikan insya Allah ya. Memang ketika jenengan ada di Arab dari, memang begini yang saya sampaikan tadi dalam hadis yang cukup panjang, taswib itu memang di dalam adzan subuh. Dalam beberapa hadis yang sudah saya sampaikan tadi. Ya. Moga ingkang kelintur. Lek pun ngantuk itu tuh mau. Ibu-ibu barangkali. Moga. Sudah, kalau nggak ada kita akhiri, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.